Dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, keberadaan sebuah oposisi itu sesuatu yang penting, yang wajar dan normal. Nah, di Indonesia sejak era reformasi, ada partai oposisi juga nggak masalah kok. Justru dengan adanya oposisi, demokrasi itu malah tambah berkualitas, tambah bagus, karena ada yang ngawasi. Pelayanan atau kehidupan bernegara, ada yang mengawasi dengan baik. Nah, bisa ada cek dan balance, keseimbangan. Loh, tapi baru sekarang ini loh, pasangan capres-cawapres yang ditetapkan menang pilpres, kayaknya takut ada partai yang oposisi. Itu kan aneh banget loh. Masa pemerintah kudu seragam, kudu mendukung semua. Orang itu ono sing berada di seberang, orang itu ono sing beda. Nantilah kayak modelnya Kim Jong Un itu di Korea Utara sana itu. Wah, parah ini. Orang nurut sithik, beda sithik didor penjara. Malah ada anak usia 2 tahun itu di penjara loh kalau di Korea Utara ini. Apa Indonesia mau seperti itu? Wah, ya jangan. Kita punya Pancasila yang sangat tangguh dan kuat. Nah, sistem pemerintahan demokrasi tidak menginginkan oposisi. Itu rezimnya namanya otoriter. Kelompok oposisinya hanya oposisi etok-etokan. Seolah-olah bohong-bohongan. Koyo-koyone ono oposisi, tapi sebenarnya kawan seiring sejalan. Itu demokrasi ala Orde Baru. Gak ada tuh partai yang kalah yang berani bersuara waktu itu. Makanya saat harus meruntuhkan rezim Orde Baru, harus dilalui dengan untran-untran. Iya, dengan goro-goro kalau bahasa Jawanya itu. Kita pasti tidak ingin terjadi lagi seperti tahun 1998. Seusai reformasi, catatan sejarahnya jelas. Ada yang kubu oposisi saat Pak BY berkuasa waktu itu. PDIP itu oposisi, tangguh ya, tetap genep pemerintah 10 tahun Pak BY itu. Alias 2 periode. Lalu 10 tahun terakhir ini, PKS dan Demokrat oposisi. Cuma nggak terlalu banter kayak PDIP waktu itu. Nah, sebentar lagi bakal ganti pemerintahan. Pak Jokowi juga 2 periode, renek apa-apa ya, orang no goro-goro kok. Nggak ada udrek-udrekan. Kenapa sekarang seolah-olah oposisi diwedeni, ditakuti? Nah, Begawan bicara oposisi tidak digendaki, itu memang ada sinyal-sinyalnya. Bukan sekedar Begawan ngomong. Lah bar coblosan kemarin, Presiden itu menempatkan Ketua Umum Demokrat Mas Ahaye jadi Menteri ATR, Kepala BPN, ngurusi lemah. Ya otomatis langsung kicep, klakep, meneng, nurut no. Ya, kerbau dicocok hidungnya tuh nurut. Wes ora bengok-bengok, ndak bengok-bengok lagi, ndak teriak-teriak soal rakyat hidup susah. Tidak teriak-teriak harga naik, apalagi tolak IKN. Nah, PKS yang selama 9 tahun terakhir oposisi, ini saat ini nggak kedengaran teriakannya orang ketok, kecuali cuma tolak IKN. Nah, indikasi menghilangkan oposisi lainnya adalah ketika Pak Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem, dipanggil ke istana dan kemarin ditemui Pak Prabowo di Nasdem Tower tuh. Bicaranya pun sudah melunak. Wah, kita tahu Pak Paloh tuh kalau pidato tuh kayak Pak Karno. Dan Pak Paloh mengucapkan selamat pada pasangan Prabowo Gibran. Itu tanda-tanda bukan kalau Pak Surya Paloh juga akhirnya ya takut jadi oposisi lah. PKB yang juga mendukung pasangan Pak Anies sama Pak Caimin, padahal ketua umumnya ya Caimin lah. 2 menterinya bersamaan dipanggil ke istana. Itu Bu Ida Fauziah sama Pak Abdul Halim. Itu Menaker dan Menteri Desa. Pak Jokowi nitip salam untuk untuk Caimin. Ada tugas juga ini yang diemban Mas Gibran untuk bertemu sama pasangan Amin serta pasangan Pak Ganjar Profesor Mahfud. Sudah 2 kali dikatakan oleh Gibran pada wartawan. Malah kabarnya baik Pak Anies maupun Pak Ganjar sampai ditawari kursi menteri loh. Walah.
Sampai segitunya itu mau menaklukkan lawan politik. Nih, yang perlu dipahami ini sekarang, secara etika, secara etis memang sebaiknya Pak Anies dan Pak Ganjar tidak menerima itu. Ya harus konsisten. Walaupun keduanya bukan petinggi partai loh. Harusnya mempunyai idealisme. Jika sampai menerima, itu jelas melukai pendukung keduanya. Masa sih ada tokoh sekelas Pak Ganjar dan Pak Anies bingung 5 tahun ke depan mau apa? Masa sih nggak tahu atau takut tidak punya jabatan? Dan tiba-tiba ada pengakuan Pak Surya loh. Lebih memilih mencalonkan Bung Sahroni tinimbang Pak Anies. Ini juga Pak Anies harus kuat ini. Nah, di Pilgub DKI November nanti itu lebih milih Pak Sahroni daripada Pak Anies nih, Pak Surya Paloh. Apakah ini tanda-tanda Pak Surya Paloh ketua Nasdem mulai menekan Pak Anies? Gitu. Ditekan. Ini jelas sebuah permainan politik kok. Saling menggandeng, saling merangkul, tapi sayangnya iming-imingnya kok kekuasaan. Ini tandanya demokrasi kita nggak sehat. Demokrasi itu menghormati perbedaan. Dan tidak selalu yang berbeda itu bermusuhan. Kan yang berbeda itu konsep, program bagaimana membangun negara. Bukan soal mengalahkan atau menjerumuskan, apalagi mematikan karir politik. Nah seperti yang Om Begawan lakukan ini. Ya nggak apa-apa lah Pak Ganjar kalah. Tapi selama memimpin nanti, kita, termasuk Om Begawan, lihat bagaimana ini kerja Pak Prabowo. Jika beneran bagus, apalagi lebih baik dari Pak Jokowi, ya nggak usah semelang, nggak usah khawatir. Pasti Om Begawan akan dukung. Percaya saja lah, 100% tak support. Ini nggak main-main, mau bukti nih. Misalnya saja loh, tiba-tiba Pak Prabowo mengganti banyak programnya dengan mengadopsi programnya Pak Ganjar. Wah, tak jamin itu. Aku pasti berubah nih. Misalnya mengimplementasikan KTP Sakti, programnya Pak Ganjar. Menjalankan satu keluarga miskin, satu sarjana. Anggaran buat guru ngaji, satu desa, satu fakes, fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan, dan lain-lainnya. Yang itu program-programnya bagus. Ngompores jangan kaget loh. Memang Om Begawan itu mendukung Pak Ganjar karena program-programnya lebih progresif, lebih konkret dan lebih realistis. Jadi soal nggak suka Pak Jokowi cawe-cawe atau Gibran menabrak aturan usia, itu urutan ketidaksukaan berikutnya itu. Bukan yang utama. Makanya jika ada perbedaan itu, wes biasa aja lah, wajar aja lah, gak usah berdalih kecewa, nyinyir atau lowbat karena suaranya 16. Bukan itu receh banget buat Om Begawan. Nggak mutu. Level pendukung atau pemilih itu kualitasnya yang tinggi, yang naik lah. Nah kembali ke soal pernyataan Gibran yang terakhir dia mengklaim sudah ada 2 partai yang akan merapat ke koalisi Indonesia Maju. Prediksiku sih memang beneran ini. Itu Nasdem sama PKB. Ini langsung tak tembak aja ini. Tapi mereka tidak akan merapat sekarang. Mereka akan nyang-nyangan. Tahu nyang-nyangan itu? Bukan anyang-anyangan itu, nyang-nyangan. Kalau anyang-anyangan kan tuh pipisnya tersendat-sendat. Ini tawar-menawar. Minta jatah berapa menteri dan wakil menteri. Nah itu dituruti yo langsung bleng mlebu kandang. Ya ini doa Om Begawan lah. Semoga saja Partai Demokrasi Perjuangan dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan PKS tidak akan melakukan itu. Ini partai-partai yang mempunyai idealisme tinggi, yang mempunyai konsistensi yang tinggi. Meski misalnya saja Pak Anies atau Pak Ganjar atau malah keduanya mau jadi menteri. Tenan ini. Tenang ini. Misalnya pun mau loh, ya nggak apa-apa. Itu hak mereka berdua. Namun sorotan tajam nan menyayat hati perasaan bakal tak tunjukkan ke keduanya. Mereka nggak boleh mengecewakan para pemilihnya. Yuk berdalih ini itu dan sebagainya untuk sama-sama membangun negara, menerima jabatan menteri, kelipuk. Ngompolres mesti perhatikan ini. Rayuan-rayuan, bujukan-bujukan, tawaran kubu pemenang itu sebenarnya tidak ditujukan demi banyak yang gotong royong benerin negara, enggak. Ben iso bareng-bareng, enggak. Hasilnya itu supaya tidak ada lagi sorotan tajam bagaimana program mereka dijalankan. Tidak ada yang ngawasi. Akhirnya DPR di sana ya enggak setuju tok ya cah TK itu. Itu kita enggak mau. Demokrasi harus sehat. Oposisi harus bergerak untuk mengawasi
jalannya pemerintahan. Ini sekarang ini memang berlomba-lomba untuk merangkul banyak partai di Indonesia ini. Biar oposisi jadi mengkerut, jadi bonsai, jadi kecil. Ya malah perlu nggak ada oposisi. Itu karepe. Nah, nanti masuk Juni-Juli, isu yang akan diusung itu perebutan ketua DPR. DPR RI. Mau bagaimanapun koalisi Indonesia Maju akan mengusahakan ketua DPR tidak dipegang oleh PDIP. Nah, ya mesti gitu. Apalagi kalau PDIP nanti jadi oposisi. Karena ketua DPR PDIP bahaya. Tapi semoga PDIP bisa memegang ketua DPR RI nanti. Mestinya sebagai negara demokrasi, legislatif itu harus kuat, harus kuat. Ojo mau mikir kursi, duit, proyek dan sebagainya. Mikir rakyat, mikir negara ini loh. Mengawasi pemerintah dan idealnya kursi ketua DPR dipegang partai pemenang. Kudune nek ora mencra-mencre, nek ora do golek menangi dhewe. Lah peristiwa 2014 di mana sejumlah partai koalisi yang merasa dominan di parlemen bakal berusaha menggagalkan ketua DPR yang dipegang PDIP. Mereka tidak menginginkan pemerintah direcoki, diganggu, diawasi. Kubu pemenang pemilu biasanya memang berhak memimpin DPR, itu aturan yang harus disepakati. Hanya saja itu aturan yang tidak tertulis, hanya kesepakatan. Nah, jika yakin Prabowo membawa negara ini menjadi maju, yakin, apalagi bakal tetap meneruskan program Pak Jokowi, mau ketua DPR-nya siapa? Ya, Om Begawan tenang wae, dan masyarakat juga tenang aja. Termasuk bila ada oposisi, santai aja lah. Tugas oposisi memang mengawasi pemerintah. Dan mereka harus siap dengan pengawasan. Baik dikasih jempol, jelek diluruskan, diperbaiki. Lah setahun terakhir ini, praktis yang oposisi hanya PKS. Akibatnya apa coba sekarang? Semua gonjang-ganjing pemilu dan pilpres bikin rakyat resah. Tapi nggak kuasa menekan yang dilakukan pemerintah. Dewean. Di posisi sekarang ini idealnya PDIP segera bersikap oposan. Lantas melawan banyak hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Saya percaya dengan PDIP. Masa mau diam terus begini? Oh, enggak, kasihan sama kami-kami ini. Rakyat yang sudah mempercayakan suara buat kalian-kalian. Blonjone gede, ya, duduk enak, AC. Mikir rakyat. Jangan mikir yang lain-lain. Nah, di sisi akhir ini, Om Begawan ingin ngutip status medsos seorang dosen UGM. Beliau nulis di medsosnya begini. Nah, bacakan pelan-pelan ini. Soekarno naik dipenuhi harapan, jatuh meninggalkan kekecewaan. Soeharto naik dipenuhi harapan, jatuh meninggalkan kekacauan. Habibie naik dipenuhi kecurigaan, turun dengan elegan. Gus Dur naik dipenuhi harapan, diturunkan karena banyak gebrakan. Megawati naik dipenuhi harapan, turun meninggalkan ratapan. SBY naik dipenuhi harapan, turun meninggalkan keraguan. Jokowi naik dipenuhi harapan, turun dengan menghancurkan harapan. Lah Prabowo mau naik saja sudah menimbulkan banyak kecemasan. Ya pora ini. Ini tulisan medsos dari dosen UGM loh ini. Ya semoga masyarakat paham lah. Masyarakat tahu dan masyarakat tetap tenang untuk mengawasi pemerintah yang akan datang. Tetap semangat, NKRI harga mati. Demokrasi kita tekan, konstitusi kita jaga. Salam Begawan, sampai jumpa.